Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy A20 yang Android versinya sudah versi 11. Di sini kita akan mencoba melakukan bypass FRP tanpa downgrade. Pertama-tama kita akan koneksikan dulu ke jaringan internet. Di sini saya menggunakan jaringan internet WiFi supaya koneksinya stabil. Kita masukkan dulu sandi WiFi-nya. Kemudian setelah itu kita klik atau kita pilih sambung. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses menyambungkan ke jaringan internet. Mohon sabar sejenak. Kita tunggu saja dulu. Lalu langkah selanjutnya kita klik atau kita pilih berikutnya. Kemudian di sini kita harus menunggu masih memeriksa update. Proses ini biasanya memerlukan waktu beberapa menit. Kita tunggu saja dulu sampai HP-nya muncul notifikasi seperti ini. Kita klik atau kita pilih gunakan akun Google saya ya. Kita klik gunakan akun Google saya. Kemudian di sini masih memeriksa info. Mohon sabar sejenak. Kita tunggu saja dulu loadingnya. Mohon sabar sejenak. Di sini verifikasi akun Anda berarti kita harus masukkan akun Google yang terakhir kali disinkronkan pada perangkat ini. Jika kita tidak tahu, maka kita harus melakukan bypass FRP atau bypass akun Google. Kemudian langkah selanjutnya, di sini saya akan masuk ke browser dengan menggunakan talkback. Caranya adalah menekan tombol power dan volume atas. Kita tekan dan tahan kedua tombol ini, yakni tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Ditekan dan ditahan sebentar, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita klik atau kita pilih gunakan ya, kita klik atau kita pilih gunakan. Kemudian setelah itu kita tekan lagi volume atas dan power, kemudian akan muncul seperti ini. Ini artinya talkback-nya sudah aktif. Setelah aktif seperti ini, kita gambar huruf L dibalik tapi ya. Kemudian kita klik atau kita pilih saat aplikasinya digunakan. Lalu akan muncul seperti ini. Kita klik gunakan perintah suara. Lalu klik 2 kali. Klik sekali dulu baru klik 2 kali. Kemudian kita akan ucapkan Google Assistant. Halo, saya adalah asisten Anda. Saya di sini untuk membantu Anda sepanjang hari. Ini beberapa hal yang bisa Anda coba ucapkan untuk memulai. Membuka YouTube. Di sini kita sudah berhasil masuk ke YouTube seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita nonaktifkan talkback-nya dengan menekan dan menahan kedua tombol, yakni volume atas dan power. Kemudian setelah ini sudah nonaktif. Lalu kita pilih ikon gambar orang, kita klik di sini, kemudian kita pilih setelan, lalu setelah itu kita pilih atau kita klik history dan privasi ya. Kita klik history dan privasi, klik persyaratan layanan YouTube, maka dia akan dibawa ke browser. Klik terima dan lanjut, kemudian untuk yang ini kita pilih lain kali. Jangan kita klik tambahkan akun, jangan, tapi kita klik lain kali. Kemudian di sini kita akan masuk ke browser, lalu kita akan mengganti alamatnya. Langsung saja kita klik pada bagian alamat websitenya, kita klik di sini. Kemudian langsung kita ketikkan all tutorial. Kita ketikkan all tutorial, di sana sudah ada sugestinya alltutorial.net FRP bypass. Kita klik, lalu seperti ini kita pilih yang nomor 1 atau paling atas. Kemudian ini akan masuk ke halaman website alltutorial.net. Kemudian setelah itu kita pilih atau kita klik open setting Samsung ya. Kita klik atau kita pilih open setting Samsung. Secara otomatis HP akan masuk ke pengaturan. Sebelum kita bypass, di sini kita tunjukkan dulu bahwa ini HP-nya adalah Samsung Galaxy A20. Untuk versi Android-nya sudah versi 11. Kita akan melakukan bypass FRP tanpa downgrade ya. Kemudian ini jelas ya, versi 11 untuk Android-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita back, kemudian kita back lagi.
kemudian kita akan masuk atau kita akan login dengan akun Samsung. Bagi rekan yang belum punya akun Samsung, bisa membuat terlebih dahulu. Caranya bisa lihat di deskripsi video di bawah terkait bagaimana cara membuat akun Samsung. Kemudian kita akan masukkan akun Samsung atau kita akan login akun Samsung. Kita akan masukkan dulu emailnya. Setelah itu kita tentunya masukkan password dari akun Samsung tersebut. Kemudian setelah kita masukkan password, kita klik di sini. Setelah itu kita tunggu saja dulu, di sini masih loading. Lalu kita pilih yang paling bawah atau klik saya telah membaca, lalu kita pilih setuju. Kita tunggu saja dulu. Di sini ada verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah bisa via SMS atau melalui HP Samsung lain yang telah login akun Samsung yang sama. Kita akan masukkan kode verifikasinya 47 kemudian 83 kemudian 47 ya, 478347. Kemudian kita klik selesai. Di sini kita sudah berhasil login ke akun Samsung. Ketika muncul seperti ini, kita klik batalkan. Kita tunggu saja dulu, di sini masih loading dan akhirnya kita telah berhasil login akun Samsung. Ini masih panjang untuk proses bypass tanpa downgrade ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan kembali, klik kembali, kemudian kita akan masuk ke akun dan pencadangan. Kita akan masuk ke akun dan pencadangan. Kita cari dulu akun dan pencadangan di mana. Oh, ini akun dan pencadangan. Kemudian setelah itu kita pilih pulihkan data. Kita klik atau kita pilih pulihkan data. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Di sini muncul perbarui Samsung Cloud. Ketika kita pilih pulihkan data, dia selalu muncul perbarui Samsung Cloud. Sayang sekali kalau kita mengklik perbarui Samsung Cloud, ini menyebabkan kita tidak bisa restore data. Kalau dipaksakan akan muncul pesan error something went wrong. Hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk itu di sini saya mengakalin bagaimana supaya notif perbarui Samsung Cloud tidak muncul ya. Kita akan gunakan sebuah kartu SIM yang telah di setting PIN ya. Jadi ini adalah kartu SIM yang telah di setting PIN. Ini akan saya gunakan untuk menghalangi supaya notifikasi perbarui Samsung Cloud ini tidak muncul. Kita akan masukkan dulu kartu SIM-nya. Sebentar. Kita akan masukkan dulu kartu SIM-nya, kemudian setelah itu ini momennya harus tepat. Jadi ketika kita memasukkan sebuah kartu SIM yang telah disetting PIN, kita harus segera mengklik atau memilih pulihkan data pada hitungan yang tepat. Jadi tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Jadi ini momennya harus pas. Kita akan mencoba masukkan kartu SIM yang telah disetting PIN. Kemudian setelah itu kita akan klik pulihkan data. Kita klik pulihkan data. Ternyata di sini saya terlalu cepat, dia muncul pembaharuan Samsung Cloud. Ini kita coba ulangi lagi. Sekali lagi kita harus bisa mencari momen yang tepat untuk mengklik perbaharui data. Bukan perbarui, pemulihan data maksud saya, pemulihan data. Oke, sekarang kita ulang, kita back dulu. Kemudian kita akan masukkan sebuah kartu SIM, kita masukkan lalu kita pilih pulihkan data. Kita klik pulihkan data sekarang, klik ya. Kemudian ini terlambat sepersekian detik ini ya. Jadi ini sekali lagi momennya harus tepat sebelum Samsung Cloud muncul dan sebelum masukkan PIN kartu ini muncul, kita harus sudah mengklik perbaharui. Kok perbaharui lagi dari tadi? Pemulihan data ya. Kita klik pulihkan data. Sekarang kita akan mencoba lagi untuk yang ketiga kalinya. Kita masukkan sebuah kartu SIM yang telah disetting PIN. Kita masukkan, kemudian kita akan pilih pulihkan data. Nah, di sini momennya tepat ya. Di sana tidak akan muncul perbarui Samsung Cloud. Karena ini momennya tepat, harus dicoba beberapa kali sampai kita menemukan momen atau waktu yang pas untuk mengklik pulihkan data. Kita akan mencoba mengeluarkan kartunya, kemudian setelah itu di sini kita pilih OK. Tidak ada kartu SIM, kita pilih OK. Kemudian kita akan pulihkan data yang ada di aplikasi saja. Dan aplikasi ini tidak semua, hanya aplikasi tertentu. Namun untuk Android 11 kita mengklik aplikasi, ini akan muncul Samsung Cloud lagi. Ini jadi kalau Android 11 kita klik
aplikasi, dia akan muncul Samsung Cloud lagi. Untuk itu saya akarin lagi dengan menggunakan kartu SIM yang telah dikunci. Lalu kita pilih aplikasi, kita klik. Oh, ini saya terlambat. Sekali lagi, momennya harus tepat ya. Momennya harus tepat. Kita akan ulangi sekali lagi untuk memilih aplikasi. Kita masukkan dulu kartu SIM-nya ya. Kita masukkan dulu kartu SIM-nya. Kemudian kita pilih aplikasi. Momennya harus tepat. Kita klik. Nah, di sini kita sudah pas ya. Kemudian setelah itu kita cabut dulu kartu SIM-nya atau SIM card-nya, karena di sini kita sudah tidak membutuhkan lagi. Oke, kemudian kita pilih oke. Di sini kita hanya akan merestore data atau aplikasi yang paling atas atau yang tulisannya adalah Allianz. Kita akan merestore itu. Kita klik selesai ya. Kita klik selesai. Kemudian selanjutnya kita klik selesai dan di sini masih proses. Oh, belum. Kita klik pulihkan dulu. Kemudian kita klik install. Di sini masih proses memulihkan data atau merestore data. Perlu diketahui, tidak semua HP Samsung yang ketika kita klik perbarui Samsung Cloud terjadi error something went wrong. Nah, hanya saja yang saya pegang ini terjadi error something went wrong. Untuk itu saya mengakali bagaimana supaya kita tidak melakukan update Samsung Cloud. Oke, langkah selanjutnya di sini kita klik selesai. Kemudian di sini kosongkan ruang di Samsung Cloud, kita pilih nanti. Langkah selanjutnya kita back atau kita kembali. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian setelah itu kita kembali lagi. Kebablasan ini saya kembalinya. Karena ini saya terlalu banyak kembali. Sampai di sini kita berarti harus ngulang lagi untuk bisa masuk ke browser. Caranya sama seperti tadi. Kita gunakan talkback dengan volume atas dan power secara bersamaan. Kita tekan dan tahan sebentar keduanya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita gambar seperti ini ya. Lalu kita klik gunakan perintah suara, klik sekali lalu kita klik 2 kali. Kemudian setelah itu kita ucapkan Google Assistant, akan muncul seperti ini. Oke, kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses atau masih loading. Ini caranya sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita harus ngulang, tapi hanya ngulang untuk bisa masuk ke browser aja ya, bukan mengulang untuk restore datanya. Kita klik, kita nonaktifkan dulu untuk talkback-nya, caranya sama. Kemudian setelah nonaktif kita pilih persyaratan layanan YouTube. Kemudian di sini kita ganti alamatnya atau kita langsung klik ketikan alltutorial.net FRP bypass. Kemudian kita tentunya pilih yang paling atas. Kita klik yang paling atas. Kita tunggu saja dulu. Di sini setelah kita berhasil masuk ke halaman website alltutorial.net, kita pilih atau kita buka aplikasi Allianz. Tulisannya adalah Allianz apps. Ini kita klik ya. Kita klik Allianz ini, kita klik atau kita pilih Allianz ini, secara otomatis akan membuka aplikasi ini. Nah, karena ini sudah terbuka karena memang sebelumnya sudah diinstal dengan melalui restore data yang sudah kita berhasil restore tadi. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal next aja di sini. Next lagi, kemudian setelah itu kita harus masukkan atau login ke akun ini. Jadi kita harus membuat akun Allianz terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat akun di Allianz? Kita akan bahas di next tutorial. Sekarang kita akan login dulu ke akun ini. Kita masukkan passwordnya atau kita masukkan sandinya. Kemudian setelah itu kita klik atau kita pilih selesai. Kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses loading. Untuk device name-nya ini bebas, terserah apa saja. Kita akan mencoba masukkan alltutorial.net ya. Kemudian kita klik selesai, lalu kita pilih next. Kemudian untuk device adminnya ini kita aktifkan, klik. Kemudian kita pilih atau kita klik aktif ya, kita klik aktif. Langkah selanjutnya untuk itu kita klik next, kemudian knocknya kita aktifkan juga, lalu kita pilih saya telah membaca ya, saya telah membaca, kita klik, lalu kita pilih konfirmasi, kita klik konfirmasi. Di sini masih loading sampai muncul notif lisensi knock telah berhasil. Kalau sudah seperti ini kita tinggal next aja, tidak perlu menunggu muter-muternya selesai. Klik
finish. Oke, kita tunggu saja dulu di sini loading untuk aplikasi ini cukup berat. Kita tunggu saja dulu sampai berhasil masuk ke sini. Oke, langkah selanjutnya setelah seperti ini, sebentar saya posisikan yang nyaman dulu, saya capek ini. Kita akan memilih App Manager. Kita klik atau kita pilih App Manager, kita klik, cukup sekali aja. Loadingnya juga agak lambat, jadi jangan diulang untuk diklik nanti malah hang HP-nya. Cukup klik sekali lalu kita tunggu sampai aplikasi manajernya nanti akan terbuka. Oke, ini masih loading, kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak untuk membuka App Manajernya. Sekarang pada bagian pencarian kita klik, kemudian kita pilih atau kita ketikkan ya, bukan pilih, kita ketikkan service mode. Kita ketikkan service mode, ada ketemu service mode, kita klik service modenya, kemudian kita pilih tabulasi activities ya. Kita klik tabulasi yang nomor 3, klik ini, kemudian kita gulir mentok sampai ke bawah. Kita gulir mentok sampai ke bawah. Setelah itu kita pilih yang nomor 3 dari bawah atau kita klik service modenya ya. Kita pilih atau kita klik service modenya. Kita klik service modenya lalu kita pilih enable. Setelah kita pilih enable, kita klik lagi service modenya. Kita klik lagi service modenya lalu kita pilih open. Setelah itu kita pilih MTP plus ADB, kita klik, kemudian kita buka lagi service modenya untuk memastikan dia sudah terpilih MTP plus ADB-nya. Ini sudah terpilih MTP plus ADB-nya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan bypass FRP via ADB karena ini sudah aktif ADB-nya. Kita colok HP-nya ke PC-nya. Sekarang kita tinggal colok HP-nya ke PC-nya. Setelah kita colok ya, kita tunggu saja dulu, di sini masih proses. Setelah tercolok, kemudian langkah selanjutnya di sini kita klik selalu izinkan lalu kita klik izinkan. Kemudian langkah selanjutnya kita buka bypass Samsung FRP ADB, kita klik 2 kali. Kemudian dia akan loading sebentar, masuk ke halaman YouTube alltutorial.net. Kita sembunyikan dulu halaman ini. Di sini sudah langsung auto proses untuk membypass FRP-nya. Dia beberapa saat kemudian HP Samsung Galaxy A20 akan restart. Ini sudah auto melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy A20 via ADB. Setelah selesai restart, kemudian cabut kabel USB, kita tinggal menunggu saja loadingnya. Untuk loadingnya agak lama ya setelah kita lakukan bypass FRP via ADB, namun tidak usah khawatir, nanti tetap bakalan berhasil masuk ke menu. Artinya kita berhasil melakukan bypass FRP via ADB-nya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih loading Samsung. Mohon sabar sejenak. Kita tidak perlu ngapa-ngapain. Kalau misalnya di bagian bawah layar ada pesan seperti ini, kita cukup biarkan atau kita ketuk sembarangan. Akhirnya nanti akan masuk ke menu seperti ini. Di sini artinya kita sudah berhasil melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy A20. Versi Androidnya sudah versi 11 tanpa downgrade. Kita bypass melalui ADB. Saya kira untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy A20 Android 11 kita cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam.